Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Latifah dari kelas S1 Analis Medis. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul nyamuk, yang dimana meliputi nyamuk Aedes, nyamuk Culex, dan nyamuk Anopheles. Baiklah, langsung saja masuk ke materi yang pertama, itu ada pengertian dari nyamuk. Untuk nyamuk sendiri itu merupakan salah satu jenis ektroparasit yang dapat mengganggu kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Nah, hal ini dikarenakan sumber nutrisi nyamuk itu yang digunakan sebagai sumber energi, yaitu gula dari nektar untuk mempertahankan hidup nyamuk jantan, dan sedangkan sumber nutrisi darah dibutuhkan oleh nyamuk betina untuk perkembangan telurnya. Selanjutnya terdapat tabel morfologi telur dari nyamuk Anopheles, Culex, dan Aedes. Untuk telur Anopheles, bentuknya itu seperti perahu dengan pelampung di kedua sisinya, dan untuk peletakannya satu persatu di permukaan air. Sedangkan untuk telur Culex, bentuknya lonjong seperti peluru senapan dan beroperkulum seperti rakit saling melekat. Sedangkan untuk telur nyamuk Aedes berbentuk lonjong seperti telur dan diletakkan satu persatu di atas air. Dan selanjutnya untuk morfologi pupa, untuk pupa nyamuk Anopheles, air tube seperti corong dengan ujung melebar seperti terompet dan pasa padel berduri. Untuk pupa Culex, air tube seperti tabung, pasa padel tidak berduri, dan untuk pupa Aedes, air tube seperti tabung dengan lubang memanjang dan pasa padel tidak berduri. Selanjutnya morfologi larva. Untuk larva Anopheles, rambut palma atau rambut kipas di segmen abdomen, stigmal plate atau spiracle untuk alat pernapasan pada posterior abdomen, tegral plate pada dorsal abdomen, dan untuk posisi istirahat sejajar dengan permukaan air. Untuk larva Culex tidak memiliki rambut palma, rambut sipon, lebih dari satu kelompok, panjang langsing untuk alat pernapasan, comb scale beberapa baris, posisi istirahatnya itu membentuk sudut dengan permukaan air. Sedangkan untuk larva Aedes tidak memiliki rambut palma, rambut sipon satu kelompok, pendek dan gemuk untuk alat pernapasan. Dan untuk comb scale-nya satu baris dan posisi istirahat membentuk sudut dengan permukaan air. Lalu terdapat morfologi nyamuk dewasa Anopheles. Di sini ada Anopheles betina dan Anopheles jantan. Untuk bagian kepala, antena berambut pendek dan berkelompok berupa tipe pilose, dan untuk proboscis dan palpus sama panjang, tidak mengalami pelebaran seperti sendok di bagian palpusnya. Untuk kuku berbentuk lurus, cerci pendek dengan jumlah spermateka satu buah. Dan untuk Anopheles jantan, bagian kepalanya itu antena berambut lebat dan panjang atau tipe plumose, dan proboscis dan palpus sama panjang, mengalami pelebaran di bagian palpusnya. Untuk kuku juga sama, berbentuk lurus dan tidak memiliki cerci. Lalu untuk morfologi nyamuk dewasa Culex, untuk nyamuk Culex betina, bagian kepalanya itu antena berambut pendek dan berkelompok, palpus lebih pendek dari proboscis, kukunya bengkok tidak bertaju, cercinya pendek dengan jumlah spermateka 3 buah. Dan sedangkan untuk Culex jantan, kepala antena berambut lebat dan panjang, palpus lebih panjang dari proboscis, dan untuk kuku bengkok tidak bertaju dan tidak memiliki cerci. Dan selanjutnya morfologi nyamuk dewasa Aedes. Untuk nyamuk Aedes betina, bagian kepalanya itu antena berambut pendek dan berkelompok, palpus lebih pendek dari proboscis, kukunya bengkok bertaju, dan cercinya panjang dengan jumlah spermateka 3 buah. Sedangkan untuk nyamuk Aedes jantan, bagian kepala antena berambut panjang dan lebat, palpus sama panjang dengan proboscis, tetapi tidak ada pelebaran. Untuk kuku sama, bengkok, bertaju, dan tidak memiliki cerci. Berikut ditampilkan tabel perbandingan dari nyamuk jenis Anopheles, nyamuk jenis Culex, dan jenis Aedes. Di sini dapat dilihat perbandingan dari mulai telur, larva, pupa, nyamuk dewasa,
bentuk kepala, dari bentuk kepala nyamuk jantan dan nyamuk betina hingga sampai ke bentuk ke posisi istirahatnya. Selanjutnya siklus hidup nyamuk. Nah, di sini siklus hidup nyamuk ini termasuk ke metamorfosis sempurna karena terdiri dari 4 tahap. Yang pertama tahap telur, lalu berubah menjadi tahap larva, lalu tahap pupa dan nyamuk dewasa. Untuk keadaan telur, larva dan pupa itu di air, dan keadaan dewasa, nyamuk dewasa maksud saya, itu akan hidup di darat maupun di udara. Nah, di sini pertama-tama setelah 2-4 hari telur menetas menjadi larva yang mengambil makanan dari tempat perindukannya. Lalu di sini larva terdiri dari stadium 1 sampai 4 berlangsung sampai 6 sampai 8 hari pada Culex dan Aedes. Selanjutnya larva menjadi pupa itu tidak makan, tapi memerlukan oksigen yang diambilnya melalui tabung pernafasan. Dewasa dalam 1 sampai 3 hari. Pupa jantan menetas dahulu menjadi nyamuk. Tidak pergi jauh menunggu nyamuk betina untuk kopulasi. Dan nyamuk betina menghisap darah untuk pembentukan telur. Nah, seperti yang telah dikatakan sebelumnya, di sini kan nyamuk itu mengalami 4 tahap. Dan untuk kecepatan pertumbuhan dan perkembangan larva dipengaruhi oleh suhu, tempat, keadaan air, dan kandungan zat makanan yang ada di tempat perindukan. Dan pada kondisi optimum, larva berkembang biak menjadi pupa dalam waktu 4-9 hari, kemudian pupa menjadi nyamuk dewasa dalam waktu 2-3 hari, sehingga dapat disimpulkan waktu yang dibutuhkan dari telur hingga dewasa yaitu 7-14 hari. Untuk patogenitasnya, yaitu ketika nyamuk penghisap darah manusia, mereka akan mengeluarkan air liur yang mengandung bahan yang dapat merangsang dilatasi kapiler atau memperlambat pembekuan. Selanjutnya tempat perkembangbiakan nyamuk. Nah, di situ nyamuk cenderung memilih tempat perkembangbiakan yang berwarna gelap, terlindung dari sinar matahari, permukaan terbuka lebar, berisi air tawar jernih dan tenang. Dan tempat perkembangbiakan nyamuk itu terletak di dalam maupun di luar rumah, tempat-tempat penampung air seperti bak mandi, gentong air, ember, dan lain-lain. Dan dari ketiga jenis nyamuk ini memiliki ciri khas tempat perkembangbiakan masing-masing. Untuk jenis Anopheles, air payau, air yang mendapat sinar matahari, air yang tenang. Dan untuk Culex, sembarang air, biasanya pada genangan air yang kotor. Dalam perkembangbiakannya, nyamuk Culex memerlukan 3 macam tempat, yaitu tempat berkembang biak, tempat untuk mendapatkan umpan atau darah, dan tempat untuk beristirahat. Dan yang ketiga, nyamuk Aedes, yang biasanya lebih cenderung ke air yang cukup bersih. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka hospes yang disukai oleh nyamuk itu berbeda. Ada yang di sini objek yang dihisap darahnya itu ada yang bersifat zoofilik yang hanya menghisap darah hewan, antropofilik hanya menghisap darah manusia, dan antropozofilik yang lebih suka menghisap darah hewan daripada darah manusia. Nah, setelah menghisap darah, biasanya nyamuk akan beristirahat. Ada di sini tuh tempat hinggap atau istirahatnya itu ada 2, ada eksofilik dan endofilik. Yang dimana nyamuk yang lebih suka istirahat di dalam rumah itu disebut endofilik, dan nyamuk yang lebih suka istirahat di luar rumah disebut eksofilik. Dan untuk aktivitas menghisap darah nyamuk juga berbeda. Ada yang tempat menghisap darahnya di dalam rumah dan ada yang menghisap darah di luar rumah. Selanjutnya ada penyakit yang ditransmisikan oleh nyamuk. Untuk vektor Anopheles dapat menyebabkan penyakit malaria, filariasis limfatik, dan untuk vektor Culex dapat menyebabkan filariasis limfatik dan Japanese encephalitic. Dan sedangkan untuk vektor Aedes dapat menyebabkan penyakit yellow fever, DBD, filariasis limfatik, dan chikungunya. Berikutnya peran medis nyamuk. Nah, di sini tuh nyamuk dapat berperan sebagai vektor apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, nyamuk vektor mempunyai kontak terhadap manusia cukup tinggi. Dalam hal ini dinyatakan dalam kepadatan menggigit orang. Yang kedua, nyamuk vektor merupakan spesies yang jumlahnya selalu dominan bila dibandingkan dengan spesies lainnya.
Yang ketiga, populasi spesies yang bersangkutan umumnya mempunyai umur cukup panjang yang dalam persen nyamuk. Dan yang keempat, di tempat lain ternyata spesies tersebut telah dikonfirmasi sebagai vektor. Nah, selanjutnya ada pemberantasan nyamuk. Nah, di sini nyamuk dapat diberantas dengan melakukan 3 cara. Yang pertama, memusnahkan atau mengurangi tempat perindukan. Yang kedua, memusnahkan larva. Yang ketiga, memusnahkan nyamuk dewasa. Nah, di sini tuh pemberantasan nyamuk memerlukan pengetahuan tentang kebiasaan spesies yang khusus, topografi dan iklim negeri, keadaan bangsa dan sosioekonomi penduduknya. Tapi ketiga cara di atas ini dapat dilakukan dengan berbagai metode, baik itu secara metode mekanik, secara biologis, maupun secara kimiawi. Yang pertama itu pemusnahan atau pengurangan tempat perindukan dapat dilakukan secara mekanik dengan cara membersihkan tempat-tempat air secara periodik, terutama di daerah dekat pemukiman dapat melibatkan masyarakat untuk berperan serta membersihkan lingkungan dekat rumahnya. Yang kedua, pemusnahan larva dapat dilakukan secara biologis, yaitu menggunakan makhluk hidup lain sebagai predator. Contohnya dengan memasukkan ikan pemakan larva seperti gambusia secara mekanik, misalnya dengan cara menutupi permukaan air dengan minyak yang toksik, sehingga larva tidak dapat mengambil oksigen dari udara. Atau secara kimiawi, yaitu dengan cara memakai larvasida seperti DDT, korden, dieldrin, dan abate. Dan untuk yang ketiga, nyamuk dewasa dapat dimusnahkan dengan cara ditangkap oleh tangan dengan perangkap atau dibunuh dengan insektisida, misalnya menggunakan malation atau DDT. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.